A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illal murabita fi sabilillah fa innahu yanmi lahu amaluhu ila yaumal qiyamah. Wa yu'ammanu fitnatal qabri rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayit selesai amalnya mayit itu selesai. Ilal murabita fi sabilillah, kecuali orang yang berjaga di jalan Allah. Kecuali orang yang berjaga di jalan Allah, kecuali orang yang siap sedia di jalan Allah. Karena orang yang siap sedia di jalan Allah, amalnya akan terus menerus, yamni akan terus menerus. Ay yazdad, ay bertambah terus amalnya untuk dia, yamni lahu amalu, amalnya akan terus bertambah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Wa yu'manu min fitnatil kubri, dan dia dibebaskan atau diamankan dari azab kubur. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Niki Pak, wong nak perang di jalan Allah, niki untunge ngeten iki. Men kubur gak ditakoki, mboten disiksa. Ate amale terus menerus sampai hari kiamat. Ketika mati, maka dalam posisi mati itu, maka amal dia akan terus dicatat sampai hari kiamat. Dan awake dhewe wong ora jihad ngeten iki, Pak. Nggih mati mandek amale. Kejaba nika tengene hadis lintu niku, Pak. Nggih hadis lintu dipun sebataken napa niku idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Setiap anak Adam mati terputus amalnya kecuali 3. Nika sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Atau ilmin yungtafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awalatin sholihin yad'ullah, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Niki kejaba telu niki mandek amale. Makanya masih mboten jihad, mboten perang di jalan Allah, maka masih ada kesempatan amal-amal kita mengalir terus menerus. Catatane nggih niku wau nglakoni perkara telu niku wau. Dan mboten ngoten nggih jihad. Nah, jihad di jalan Allah masih zahire amale rampung mandek. Zahire tapi ganjarane terus niku kelebihane, Pak. Atik niki plus melih dijamin bebas dari siksa kubur. Makanya wong mati teng Palestina mriku ngoten, Pak. Nah niate perang, mati teng mriku untung, Pak. Untunge wong untung orang yang mati perang di jalan Allah menghadapi orang kafir. Napa nggih wong begitu mati, nah, dia dalam posisi jihad, maka dia tetap terus menerus mendapatkan pahalanya jihad. Masih omong ngadeg tok. Yang penting ikut terlibat di dalam peperangan niku. Arribat niku ngadeg tok, jaga-jaga. Jaga-jaga ngadeg tok. Bahkan mati ini niku mboten krana kena senjata pun niku tetap oleh ganjaran jihad, mati jihad.
Mbah matine ketlebokan napa niku cor-coran nggih. Omahe dibom dhuwur, cor-corane lugur ngenai sirahe mati. Nah niku Pak, Masya Allah, kemuliaan dia mendapatkan pahala jihad sampai hari kiamat, dan dia dibebaskan dari azab kubur. Niku ngoten. Tapi nggih niku wau syarat tetep nggih. Nomor 1 niate bener. Niate untuk mencari ridho Allah. Niate untuk meluhurkan agama Allah. Niku ngoten. Tapi nek niate niku mergo mbela kancane, lah niki Pak sing dadi masalah. Nek niate iku golek duit, nah niku masalah. Niatnya mencari popularitas, lah niki, maka itu pahala-pahala itu tadi akan hangus. Nah, iman sekali Pak, sudah berjuang mempertaruhkan nyawa, tapi dia tidak dapat apa-apa. Niku makanya Masya Allah pentingnya ditata niate napa mawon, amal napa mawon, khususnya kalau kita jihad di jalan Allah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi ma siwa minal manazili, rawahu Tirmidzi. Iki dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jaga di medan perang 1 hari di jalan Allah, di medan perang di jalan Allah sehari saja, jogo-jogo topak standby perang di jalan Allah, itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat selain di tempat medan perang. Minal manazili, di tempat apa saja, di rumah, di masjid, di mana saja, ya, lebih baik sesaat atau 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari di rumahnya sendiri. Dan ini Pak, jadi dipengno 1000 Pak, dipengno 1000 ngibadah napa mawon. Kalau di medan perang niku ganjarane dipengno 1000. Budaya ning Palestina dipengno 1000 lho ya. Nggih, ora wani. Oh ya apa nih. Masyaallah, nggih niku Pak. Makanya kita ini Pak, masyaallah, istighfar yang banyak ya. Saudara kita di sana di naudzubillah dicapek-capek oleh orang kafir, harusnya kita itu kalau merasa kita ini saudara, harusnya kita harus berangkat ke sana. Harusnya kita harus turun tangan Pak, karena sakit mereka juga sakit kita. Masya Allah, ning kono susah payah kayak begitu ya Allah, mempertaruhkan nyawa awake dhewe, Masya Allah, santai-santai. Nggih ora-orane wingi disampaini jihate diturunno wis. Aja sampai awake dhewe niku mboten enten niatan berjuang. Saora-orane kita di mana saja senantiasa mengajak kebaikan, dakwah ya. Iki nek mboten kuat perang ya dakwah sing tenanan. Ketemu setiap orang di mana saja, kapan saja, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Ajak mereka untuk yakin kepada Allah. Ajak mereka untuk yakin pada kehidupan akhirat. Minim ngoten Pak. Jangan sampai kita tidak ada niatan untuk jihad, tidak ada niatan untuk meluhurkan agama Allah.
kemana saja kita ajarkan ilmu agama. Ya. Balighu anni walau ayat, walaupun seayat. Iku ngoten. Masyaallah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadhammana Allahu liman kharaja fi sabilillah la yuhriju illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli wa huwa dhaminun an udkhilahul jannah wa arji'ahu ila mangzihil ladzi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanimatin walladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma min kalmin yukallamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamati ka hayatihi yauma kulima launuhu launud dam wa rihu miskin walladzi nafsi Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'alal muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abadan walakin la ajitu sa'atan fa ahmilahum wa la yajitu sa'atan wa yashuqqu 'alaihim ayyatahallafu anni walladzi nafsi Muhammadin biyadihi lawatitu an aghzu fi sabilillah fa uqtala Tsumma aghzu fa uqtala Tsumma aghzu fa uqtala rawahu Muslim. Begini, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang yang keluar di jalan Allah. Ini Pak, khuruj niki. Bahasanya keluar di jalan Allah. Ini jihad nih, keluar dari rumahnya, ini di jalan Allah. La yukhrijuhu, tidaklah dia keluar dari rumahnya illa jihadun, kecuali untuk jihad. Banyak saat ini Pak, orang metu omah ya jihad Pak, nah tenggene Palestina niki omah dibom. Perangi jarak jauh masuk gak metu ke omah, tapi kalau dia standby untuk menghadapi musuh, ya dia matinya di jalan Allah. Tapi memiliki konteksnya adalah keluar dari rumahnya itu betul-betul ada upaya untuk melawan orang kafir yang menyerang dia. Demikian juga ini keluar dari rumah itu adalah termasuk kalau jihadnya lebih kecil daripada perang. Kayak isuk niki jihad menuntut ilmu keluar dari rumah. Orang ning omah. Makanya ngaji kok melok YouTube, kalau ngaji karo moro dhewe niku beda regane. Karena hadisnya begitu Pak, keluar dari rumah. Jihad menuntut ilmu ngoten Pak. Man kharaja li thalibil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, sesungguhnya dia di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia pulang. Hadis lindu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti satu jalan, tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Makanya Pak, ilmu niku marani gurune, mboten gurune marani murite. Niki Pak, nek gurune marani murite apa dosa ya ora, engko dikira ngene dikira dosa, mboten. Nilainya jadi berbeda. Karena langkah kita menuju majelis ilmu itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Niku ngoten. Alhamdulillah jenengan isu-isu niki jihad niki kan.
Tapi ngene wau regane beda karo jihad ning gone Palestina, perang beda. Ate bedae gak sithik. Bedae wadah. Lah niku ngoten. Masyaallah. Tidak keluar kecuali untuk jihad fisabili di jalanku, kata Allah. La yakhruju illa jihadun fisabili. Dia tidak keluar kecuali di jalanku. Wa imanun bi, dan iman kepadaku. Niki syaratnya Pak. Niatono ikhlas. Wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan apa yang disampaikan utusanku, kata Allah. Wa huwa dhaminun an udkhilahul jannah, maka aku Allah yang akan menjadi jaminannya, akan kumasukkan ke dalam surga. Nah, ini gimana? Wong lalu keluar untuk menegakkan kalimat Allah, Allah yang menjamin masukkan dia ke dalam surga. Wa arji'ahu ila manzilihi, dan aku pulangkan dia ke rumahnya apabila ditakdirkan Allah pulang. Alladzi kharaja minhu, dari mana dia keluar. Bimana lamin ajrin au ghanimatin, dia akan pasti mendapatkan pahala kalau mati atau dikembalikan, dia dalam keadaan mendapatkan pahala au ghanimatin, atau mendapat ghanimah. Niku ngoten. Kanjeng Nabi dawuh wallazi nafsi Muhammadin biyadihi ma min kalimin yukallimu fi sabilillahi illa jaa yaumal qiyamati ka haidi yauma kulima launuhu launud dam rihu miskin. Niki Pak. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya tidaklah satu luka yang terluka di jalan Allah kecuali luka itu akan datang pada hari kiamat masih persis seperti saat dia terluka pertama seger. Warnanya pun masih berwarna merah, warna darah, rihu-rihumis, dan baunya bau kasturi. Ini Pak, orang berjihad di jalan Allah nanti menghadap Allah dalam keadaan terluka persis seperti saat dia mati. Lho Pak, lanake kena bom remek kabeh ya apa Pak? Nanti ya Allah Pak yang ngatur Gusti Allah. Nek perkara ngurip ning ngono bagi Gusti Allah tidak ada yang sulit. Niku nanti akan datang menghadap Allah dalam keadaan masih berwarna merah darahnya. Tetapi bau darah itu bukan bau amis, tapi baunya bau kasturi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, laula anna syuqalal muslima qa'atu khilafah sariyatin. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam tangannya, kalau toh tidak memberatkan, tidak ingin memberatkan kepada orang-orang Islam, maka aku tidak akan duduk khilafah syariatin. Jadi tidak akan duduk meninggalkan pasukan. Ini Kanjeng Nabi ngoten. Seumur hidup beliau senantiasa ketika ada perang pasti beliau mengikuti, kecuali beberapa perang saja yang Nabi tidak mengikutinya. Niki Pak. Makanya nak tengene istilah niku Pak. Nak ghazwah perang yang diikuti Nabi. Nak syariah perang yang tidak diikuti Nabi tapi diikuti para sahabat. Nabi mengutus untuk memimpin pasukan itu kepada sahabat-sahabat senior. Niku ngoten. Nabi sesungguhnya pengen ikut terus dalam jihad, tetapi khawatir memberatkan kepada umatnya. Kalau ikut terus nanti dikira wajib. Lho Pak, perang mawon Nabi ngoten Pak, memikirkan umat, nanti khawatir diwajibkan kepada umat. Tapi Pak, nek awake diserang,
niku hukumnya dadi wajib. Ya, nek jujuk diserang, mriki diserang kali wong kafir. Maka kita melawan mereka hukumnya wajib. Niku. Tapi kalau nggih kondisinya kemarin disampaikan ada sakit, ada cacat nggih, maka itu tidak wajib ikut berperang. Niku ngoten. Bahkan nyun sewu nggih wingi disebutaken Sayyidina Utsman tidak ikut di perang Badar. Pun Allah memuliakan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Niku ngoten. Kenapa? Karena beliau menjaga istrinya yang sakit atas izin Kanjeng Nabi begitu. Ingin perang tapi gak iso soalnya dimusyawarahno kali Kanjeng Nabi. Lah niki Pak, Nabi kalau tidak memberatkan umat Islam akan mewajibkan jihad kepada semua umat Islam. Lah niki Pak. Niki hadise paralel mirip kaya hadis napa niki tahajud nggih. Nabi dawuh nggih ngoten, kalau tidak memberatkan umatku tentu salat malam ini akan aku wajibkan. Demikian juga memakai siwak. Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku akan mewajibkan kalian memakai siwak setiap mau sholat. Ini hadis. Makanya artinya nopo iki masuk dalam hukum nggih niku nopo nggih sunnah tapi sudah mendekati wajib nggih. Sunnah muakkadah. Niku bahkan jihad niku masuk fardu kifayah, saya begitu. Kalau dia nggak ikut jihad ya tidak, nilainya kecil karena duduk di rumah. Tetapi kalau dia tidak ikut jihad karena dimusyawarahkan, dia sebetulnya niat tapi dimusyawarahkan karena ada sesuatu, harus menjaga orang tua, harus menjaga istri yang sakit, harus seperti itu, enggak ada orang lain, maka dia pun mendapatkan pahala jihad. Niku ngoten. Nabi sampaikan begitu, kalau tidak memberatkan kepada umat Islam, tentu saya tidak akan duduk di rumah dan senantiasa mengikuti jihad. Tahzu fi sabilillahi abadan, dan saya akan terus berjihad di jalan Allah selama-lamanya. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wala yajiduna sa'atan. Tetapi pada saat tertentu saya ikut berjihad, pada saat yang tertentu saya pun tidak ikut berjihad. Wa yashqa 'alaihim ayyatakhallafu anni, dan saya tidak ingin ya wa yashqa 'alaihim ayyatakhallafu anni, supaya napa niku tidak menyelisih. Saya ingin mereka ayyatakhallafu anni, tidak ketinggalan dariku. Artinya kita senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak ikut jihad kecuali kalau ada uzur. Jadi ngoten Pak. Bahkan wingi kan pun sampai ning niku Pak. Sapa wong ngene mati kok tidak ada niatan jihad, mata munafikon, mati dalam keadaan munafik. Makanya Nabi menyampaikan begitu. Waladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, saya ingin lawat itu an asufi sabila fa'uqtala. Saya ingin berjuang di jalan Allah, kemudian saya terbunuh. Kemudian saya berjuang lagi, saya terbunuh.
kemudian saya berjuang lagi, saya terbunuh lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, paribasan duwe nyawa pira mawon saya akan pertaruhkan untuk jihad di jalan Allah. Lha niki Pak. Makane orang kabeh wong mati niku menyesal. Nggih. Menyesal. Nak wong ahli jihad, Pak. Nak wong ahli jihad nak mati pengene urip meneh, bukan golek duit. Ora arep nambah bojo, nambah anak, mboten. Pengen urip meneh tapi jihad meneh. Nak wong ahli jihad ngoten. Mati meneh, pengen urip meneh, jihad meneh, mati meneh. Ngoten. Niku nak wong kafir, Pak. Niku Pak. Nak wong kafir pengen urip meneh tapi ya mau menambah harta benda. Nak wong mati ini mboten jihad, tenggene Quran Gusti Allah dawuhne laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Nak wong mati ini mboten jihad, wong mukmin niku pengen dibalekne neh ning donya arep napa? Ajeng sedekah. Nah, kane nek kuat perang ini atono Pak niki Pak. Ngokeh-ngokehi mawon sedekah. Diperbanyak sedekah. Korban Pak, mengorbankan harta kita untuk agama Allah. Masya Allah. Itu bagian daripada jihad juga. Makanya monggo jangan disia-siakan. Wa nahu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim maklumin yukallamu fi sabilillah ila yaumil qiyamati wa kallamuhu yadmi launa launud dam warihu rihul miskin. Di dalam riwayat yang lain hadisnya pendek, tidak ada luka yang terluka di jalan Allah kecuali datang pada hari kiamat masih persis seperti keadaan dia terluka pertama. Warnanya pun warna merah darah, baunya bau kasturi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Bukhari Muslimin muttafaqun alaih. An Mu'adz radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala fi sabilillah min rajulin muslimin wa fawaqa naqatin wajabat lahul jannah wa man juriha jarhan fi sabilillah aw nuqiba naqbatan fa innaha taji'u yaumal qiyamati fa'al zara ma kanat launuha az-za'faron wa rihuha kal misk. Niki di dalam riwayat yang lain ngoten dari Mu'adz radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang berperang di jalan Allah dari seorang laki-laki muslim kemudian dia terlempar dari tunggangannya mati, maka wajib bagi dia masuk surga. Barang siapa terluka dengan luka di jalan Allah, maka datang pada hari kiamat dengan kondisi luka seperti itu, tapi warna darahnya za'faron, baunya menjadi bau kasturi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, tenggene hadis niki darahe warnanya bukan merah tapi warnanya za'faron, kekuning-kuningan dan baunya kasturi. Itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, makane monggo ya, kita niatkan untuk khuruj keluar di jalan Allah. Wingi pun kula sampeni nomor 1 perang. Nggih, tingkatan ngisore neh niku. Khuruj dakwah. Nggih, kaya kanca-kanca jamaah tabligh. Nggih, keluar dengan diri dan harta sendiri. Niku ngoten. Saora-orane misal ngisore neh keluar menuntut ilmu.
Saora-orane neh nggih. Awake dhewe nek ora keluar awake ya separo bondone tok digunakan untuk sedekah. Utawa nek gak ndek bondo nggih awake tok. Nggih awake tok nggih ngaji ngeten iki, nggih istighosa, nggih pengajian. Pokoknya semua sarana, semua aktivitas untuk menegakkan kalimat Allah niku ngoten. Nggih. Sing paling kali dhewe, Pak, saora-orane nggih niku. Mesem karo kancane. Soale mesem kali kanca niku bagian dari sedekah. Tabassamuka biwajhi akhika sedekahun. Paling didik mun ngoten mawon. Nggih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita. Nggih, usahakan nggih kita ningkatkan pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan niki mengki kanca-kanca niki hari Jumat niki ada pertemuan kegiatan dakwah di Temboro. Nangkil akhir napa niku? Nggih. Akhir November nggih 27, 28, 29 November niki ada pertemuan juga untuk kanca-kanca dakwah di Lampung nggih. Doa bersama untuk bangsa ini sambil kita mengeluarkan rombongan-rombongan untuk dikirim dakwah ke seluruh penjuru dunia, diselenggarakan di Lampung. Oh ning Lampung nggih. Niki Lampung enten nggon cukup luas. Ini di Lampung sana. Dan niki tempat itu dulu mau dijadikan ibu kota Lampung. Lah ternyata proyeknya mangkrak. Akhirnya digunakne mawon untuk pertemuan umat Islam untuk ndongakne bareng-bareng negeri kita dan juga seluruh dunia, dan juga diberangkatkan rombongan-rombongan dakwah ke seluruh penjuru dunia di Lampung tanggal 28, 29, 30 nggih, 28, 29, 30 Juni November nggih, November masih ya 1 bulan lagi niku ngoten. Muga-muga Gusti Allah paling kekuatan untuk menghadiri semuanya, dan juga ada event-event yang lain. Monggo nanti kalau kita bisa mengikuti bareng-bareng. Ngoten dari saya, ada benar dari Allah. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.